Sementara David melajukan mobilnya, membelah jalanan kota Olympia. Dia mau menemui Anna dan memberinya pelajaran agar kelak tidak akan menemui dan mengganggu Stella lagi. Setelah beberapa saat, dia tiba di sebuah rumah mewah yang tidak jauh dari pusat kota. David segera keluar dari dalam mobil dan melangkah masuk untuk menemui orang tua Anna, yaitu Tuan Orlando Valerie. Para pelayan mempersilahkan masuk David karena mereka sudah mengenal siapa pria itu. "Apa Tuan Orlan ada?" tanya David pada salah satu pelayan di sana. "Tuan Orlan berada di ruang kerjanya, Tuan," jawab pelayan itu. David segera melangkah ke arah ruang kerja Papa Anna yang ada di lantai atas. Saat sudah mencapai pintu dan akan membukanya, terdengar suara dari dalam. "Plak, dasar anak tidak tahu diri. Apa yang sudah kamu lakukan ini akan sangat merugikan Papa," bentak seorang pria berbaya kepada Anna. "Tapi Pak, aku tidak terima David memutuskanku begitu saja. Dan kenapa Papa malah membela gadis jalang itu? Bukan membela aku, putrinya sendiri," teriak Anna kepada papanya, Tuan Orlan. Dia memegang pipinya yang ditampar keras oleh sang papa. "Itu lebih bagus. Untung David memutuskan pertunangan ini, karena aku sudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengambil keuntungan. Kalau saja sampai dia mengetahuinya, bisa dipastikan dia akan menjual perusahaan Papa," ucap Orlan. David di balik pintu tersenyum menyeringai. Niatnya untuk menemui Anna dan memberikan pelajaran pada wanita itu. Tapi ternyata dia dihadapkan dengan sebuah fakta mengejutkan tentang Tuan Orlan. "Baguslah, wanita itu sudah mendapatkan pelajaran tanpa aku ikut campur," gumam David. Kemudian, dia segera pergi dari kediaman Orlan Valerie. Di dalam mobil, dia menelpon Marco. "Halo, ada apa, Bos? Cepat selidiki tentang Orlando Valerie. Apa yang telah dia lakukan selama ini pada Alvarez Group? Aku curiga dia telah memperdaya kepercayaan Papa." "Siap, Bos. Akan segera aku tangani masalah ini." David memutuskan untuk langsung pergi ke mansion Stefan. Dia tahu kalau Stella hari ini ada jam kuliah siang. Mudah-mudahan gadis itu tidak marah, gumam David. Stella yang masih uring-uringan di mansion karena tidak boleh memakai gadget sama sekali, memutuskan untuk pergi keluar. "Sayang, kamu hari ini tidak boleh kemana-mana," seru Alia. "Mami, Lala bosan dari tadi nggak boleh ngapa-ngapain. Semua orang juga kenapa hari ini melarang Stella untuk tidak boleh keluar. Hari ini aku ada kelas sejarah. Kalau sampai nggak masuk semester depan Stella harus mengulang lagi. Gimana dong?" Alia udah bingung menghadapi keras kepala putrinya itu. Ara juga belum pulang dari kampus, sedangkan Carol pergi bersama Rebecca ke kota Seattle. Dari area luar mansion terdengar klakson mobil. Stella langsung berlari keluar mansion untuk melihat siapa yang datang. "Om, akhirnya pangeran penyelamat datang," seru Stella berlari ke arah David dan memeluknya. "Hei, anak nakal, udah mami bilang jangan keluar dari mansion," teriak Alia ikut mengejar Stella. Alia berhenti ketika melihat Stella sudah menempel di pelukan seorang pria yang tidak lain adalah David. Dan yang lebih parah lagi, Stella menjulurkan lidahnya mengejek sang mami. "Akhirnya aku bebas." Itulah ekspresi Stella pada maminya. "Dasar anak nakal. Kemari," geram Alia mendekati Stella. "Aduh, gawat. Mami udah keluar. Tanduk devilnya. Pasti bakal lebar daun telingaku." Dan Stella masih memeluk erat David. "Aduh, maaf tante," seru David. Stella memegang telinganya yang baik-baik aja. Dia menjauhkan tubuhnya dari David dan melihat pria itu. Aduh, mami sakit," seru Stella yang menertawakan David karena dijewer Alia. Tapi ternyata Alia juga menarik telinganya. Alhasil Stella ikut meringis kesakitan bersama David. "Kalian berdua berani peluk-pelukan di depan mami?" seru Alia melepas tangannya dari telinga kedua anak muda itu. "Memangnya kenapa, Mam? Apa tidak boleh?" tanya Stella. "Tidak boleh, kamu masih muda dan jadi dilarang terlalu dekat dengan seorang pria," jawab Alia. "Kenapa tidak boleh?" tanya Stella melirik David. Tidak tahu saja mereka bahkan melakukan hal yang lebih jauh dari pelukan. "Ingat umur kamu masih 18 tahun?"
Dulu Mami dan Dedi juga pacaran pada waktu Dad umur 18 tahun. Jawab Stella tidak mau kalah. Aduh, anak ini berani melawan sekarang. Batin Alia sambil mengelus dadanya. Tapi kamu anak perempuan, sayang. Mom, hello, ini bukan Indonesia. Di sini USA. Jawab Stella. Sudah sering Alia memberikan wejangan kepada putra-putrinya tentang di Indonesia yang sangat berbeda dengan USA dengan pergaulan bebasnya. Pernah tinggal 2 tahun di Bali membuat Alia cukup mengerti dengan adat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita. Meskipun dulu Alia dan Stefan sudah terlalu berhubungan cukup jauh sebelum menikah, tapi Alia tidak mau anak-anaknya seperti itu. Ayolah Mom, aku hanya memeluk Om David, tidak lebih dari itu. Tapi tanya dia mendengar perdebatan anak dan ibu itu. Dia tidak ingin ikut campur. Sudahlah Stella, Mami udah lelah berdebat denganmu. David, bawa dia keluar dari sini. Aku mau istirahat siang, ucap Alia yang udah sangat pusing menghadapi Stella. Sifat dan wataknya yang keras kepala memang mendari sang Daddy Stefan. Tentu saja hal itu merupakan kesempatan emas untuk David karena mendapat lampu hijau dari sang calon mertua. Ayo, mau pergi nggak? Ajak David pada gadisnya itu. Mau dong, kamu tahu nggak? Seharian ini aku dikurung di Mansion. Sekarang aku mau keluar dan bebas dari mereka. Jawab Stella tertawa. David tersenyum melihat gadis kecilnya yang sepertinya tidak mengetahui soal berita itu. Dia paham kalau Tuan Stefan pasti tidak akan membiarkan Stella mendapatkan tekanan dari media. Setelah itu mereka masuk ke dalam mobil dan David melajukan mobilnya keluar dari halaman Mansion. Om, ada apa kamu ke Mansion? Bukan untuk menjemputku kan? Kuliahku masih 2 jam lagi. Tanya Stella. Aku merindukanmu sayang. Sejak tadi aku menelponmu tapi tidak tersambung. Maka dari itu aku ke Mansion. Takut terjadi apa-apa denganmu. Jawab David berbohong. Dia akan mengikuti alur saja sebagaimana mestinya. Dia juga tidak mau membahas masalah berita itu pada Stella. Rindu, sekarang Om benar-benar pintar menggombal. Ucap Stella melirik David sekilas. Aku tidak gombal sayang. Aku memang sangat-sangat merindukanmu. Jawab David. Stella tidak bisa dibohongi Om. Memangnya kamu tahu apa? Ya, tahu kalau Om ini sebenarnya punya tujuan lain datang ke Mensa. David hanya diam, tidak menanggapi ocehan gadis pujian hatinya. Setelah 20 menit mereka sampai di kantor David. Kenapa ke kantormu? Tanya Stella. Aku akan memberikanmu kejutan, tapi sebelum itu kita makan siang dulu, karena sebentar lagi sudah saatnya makan siang. Jawab David. Stella hanya diam ketika David merangkul bahunya dan masuk ke dalam perusahaannya. Banyak karyawan yang menatap kaget ke arah bosnya itu. Tidak seperti biasanya. Aura yang ditampilkan David juga sangat berbeda. Dia tampak senang dan bahagia. Kalian semua yang ada di sini, mulai sekarang, aku akan memperkenalkan calon istriku. Ini dia, gadis yang aku cintai. Kalian yang udah lama bekerja denganku, pasti udah mengenal baik dengan Stella kan? Ucap David tiba-tiba, membuat Stella terkejut dengan pengakuannya secara tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Stella heran. Sudah jelas kan, aku hanya ingin semua orang tahu bahwa David Rodrigo Alvarez sudah mempunyai calon istri yang bernama Stella Abraham Austin, putri dari orang besar Tuan Stefan Austin. Jadi tidak akan ada yang berani mengusik kehidupan pribadiku lagi. Jawab David penuh percaya diri. Apaan? Enak aja mengklaim sebab. Ucapan Stella terhenti karena David langsung menciumnya di depan karyawan. Jangan sampai Stella menolaknya. Akan ditaruh di mana muka gantengnya kalau sampai hal itu terjadi. Para karyawan melongo dengan mata melotot sempurna melihat adegan lab CEO mereka mencium seorang gadis. Stella berusaha memberontak, tapi David malah menggendongnya ala bridal style menuju ke lip khusus CEO. Sedangkan para karyawan saling berbisik. Ada yang ikut senang dengan berita kabar ini, karena banyak yang tahu bagaimana masa lalu Stella dengan David. Tapi ada juga yang merasa iri dengan Stella karena mendapatkan calon suami yang diinginkan para wanita. Hei kalian yang pada iri, apa gak ngaca? Siapa Stella itu? Gadis muda cantik dengan latar belakang yang berkelas. Keturunan dari keluarga konglomerat lagi. Hanya saja dirinya memang tidak pernah mau diekspos
atau jati dirinya diketahui banyak orang. Stella mempunyai jiwa yang rendah hati, tidak pernah menyombongkan dirinya dengan kekayaan leluhurnya. Dia hanya gadis polos lugu yang sedikit keras kepala. Mungkin 2 tahun lagi dia akan banyak dikilai para pria tampan, bahkan CEO muda akan banyak yang mengantri mendapatkan cintanya. David menurunkan Stella di atas sofa ruang kerjanya. Gadis itu hanya memanyunkan bibirnya karena tindakan konyol dari David. "Jangan marah sayang," ucap David duduk di samping Stella. "Tuan David yang terhormat, kenapa Anda mengklaim saya sebagai calon istri? Mana ada calon istri yang tidak dilamar dulu? Seharusnya ada acara makan malam romantis dan dengan menautkan cincin di jari manis sang gadis sambil mengucapkan, 'Will you marry me?'" "Ups," ucap Stella keceplosan sambil menutup mulutnya. "Aduh, jangan sampai dia mengira aku menginginkan semua itu. Itu kan istilah yang wajar untuk melamar seorang gadis." "Aku akan melakukan itu sayang. Tentu saja semua hal yang berhubungan denganmu akan aku jadikan seromantis mungkin. Lihatlah." David merogoh saku celananya mengambil sebuah kotak kecil berbentuk hati berwarna merah. Stella menatap tidak percaya apa yang dilihatnya itu. David membuka kotak itu dan memperlihatkan sebuah cincin berlian cantik. "Will you marry me, my sweetheart Stella?" Stella tercengang, hampir saja jantungnya lompat dari tempatnya kalau saja tidak segera dinetralkan degupan jantungnya itu. "Aku belum siap untuk menikah. Lagian juga, aku masih mau kuliah dulu dan menjadi wanita karir yang sukses," jawab Stella lirih. "Berarti kamu akan siap menikah denganku ketika sudah selesai kuliah, kan?" ucap David menatap Stella dengan mengangkat sebelah alisnya sambil tersenyum jahil. "Entah, aku udah lelah mengajarmu, Om. Di saat aku ingin fokus untuk belajar, sekarang malah giliran kamu yang seperti ini. Beri aku waktu," jawab Stella. "Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku tidak suka kalau kamu berhenti dan lelah mengejarku. Teruslah jadi Stella yang dulu dan menjadi gadisku mulai sekarang dan seterusnya. Aku jatuh cinta kepadamu Stella," ucap David memegang pipi Stella. Dia menatap dalam gadis cantik itu yang semakin dewasa semakin bertambah cantik saja. David tidak rela kalau Stella berpaling darinya. Dia ingin mengikat Stella untuk selamanya. "Maafkan aku yang selama ini selalu mengabaikanmu. Maaf bila perlakuanku padamu dulu selalu menyakiti hatimu. Aku udah mendapatkan balasan dari setiap apa yang kulakukan padamu dulu sayang. Jangan mengabaikanku lagi. Jangan pernah mencoba untuk menghindariku, karena aku tidak akan bisa hidup tanpamu sayang," ucap David serius. Pipi Stella tiba-tiba merona mendengar ungkapan dari David itu. Hatinya tersentuh. Sudah sejak lama dia menantikan ucapan itu keluar dari mulut David. Aku aku masih belum tahu bagaimana harus menjawabnya. Berikan aku waktu, aku mohon," ucap Stella ragu. Dia masih sedikit meragukan David, meskipun pria itu sudah menunjukkan keseriusannya. "Aku tahu, akan aku tunggu sampai kamu siap memberikan jawaban itu." "Akhirnya aku ditolak," seru David sedikit kecewa. Tapi dia akan terus berusaha mengejar Stella sampai gadis itu yakin akan perasaannya. "Maafkan aku David, aku hanya ingin memberikan kamu sedikit pelajaran berharga agar bisa menghargai perasaan seorang wanita ketika telah dikecewakan berkali-kali seperti aku ini," batin Stella. "Tapi aku ingin kamu memakai cincin ini, tidak ada penolakan," ucap David mengambil cincin itu dan langsung disematkan di jari manis Stella. "Hei, kenapa harus seperti ini?" seru Stella tidak terima. David tidak menghiraukan teriakan gadis itu. Dia langsung membawa Stella ke dalam pelukannya erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Stella merasa tersentuh kali ini. Dia membalas pelukan pria itu. Tok tok. Suara ketukan pintu membuat kedua insan itu menoleh dan melepas pelukannya. Marco masuk bersama dengan seorang pria parubaya dengan wajah yang memerah menahan amarah. "Bos, Tuan Antonio ingin berbicara langsung pada Anda," ucap Marco. "Silakan duduk Tuan Antonio," ucap David kepada koleganya itu. "Saya tidak ingin basa-basi dulu Tuan David, langsung saja pada inti permasalahannya," ucap pria parubaya itu. "Katakanlah Tuan," ucap David.
Kenapa Tuan David menarik semua saham Anda dan para investor berpengaruh dari perusahaan saya? Tanya Antonia. David tersenyum miring. Inilah yang dia tunggu sedari tadi. Tuan Antonio, itu udah keputusan tepat yang saya ambil apabila ada seseorang yang berani menyinggung saya dan kekasih saya. Jawab David. Apa maksud Anda, Tuan David? Saya tidak pernah sama sekali menyinggung Anda. Kenapa Tuan Antonio tidak menanyakan langsung pada putri Anda? Apa yang telah dia perbuat pada saya dan kekasih saya ini? Ucap David merangkul bahu Stella. Gadis itu hanya diam karena tidak tahu dengan apa yang mereka bicarakan. Maksud Anda putri saya Aurel? Apa yang diperbuat Aurel kepada Anda, Tuan? Tanya pria itu gelisah. Dia telah berani menyentuh seseorang menyebarkan berita tidak benar. Kalau Tuan mau saya mau mengembalikan suntikan dana perusahaan Tuan, sebaiknya bawa putri Anda ke sini untuk meminta maaf kepada kekasih saya. Jawab David dingin.